Kali ini saya akan membahas jenis-jenis pohon yang disukai oleh jin dan menjadi sarang demit yang biasanya itu tumbuh di sekitar rumah kita. Apakah salah satu yang akan saya sebutkan ini ada di sekitaran rumah Anda? Di sini Anda harus waspada. Karena ketika Anda membiarkan hal itu terjadi, bisa jadi itu akan menjadi rumahnya jin ataupun dedemit. Sehingga bisa berakibat fatal untuk keluarga kita. Karena kasus-kasus semacam ini sering kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan membahas jenis-jenis pohon yang disukai oleh jin dan menjadi sarang dedemit. Biasanya ketika ada seseorang yang tanpa sengaja menebang satu pohon, yang pohon tersebut dihuni oleh sesosok jin, itu bisa berakibat fatal dan kejadian ini sering terjadi khususnya di kampung-kampung. Ada juga yang berakhir dengan meninggal. Dari kejadian itulah kita akan membahas secara mendetail pohon-pohon apa saja yang disukai jin, dan ketika membiarkan itu, maka bisa menjadi sarang dedemit di pohon tersebut. Sehingga kita juga harus waspada. Karena ada pohon-pohon tertentu yang disukai oleh sesosok gaib. Langsung saja kita akan membahasnya, dan ketika Anda nanti menemukan jenis-jenis pohon yang akan saya sebutkan ini, patut kita menghindari ataupun waspada. Sehingga ketika kita bisa waspada, tidak akan ada dampak negatif kepada kita. Untuk yang pertama, pohon yang sering dihuni oleh sesosok gaib, jin, ataupun menjadi sarang demit, yang pertama adalah pohon bambu. Pohon bambu memang tidak semuanya itu ada sesosok jinnya. Namun umumnya pohon bambu itu sering dijadikan rumah oleh sesosok jin ataupun dedemit. Dan yang paling dominan, sosok yang menempati pohon bambu itu adalah sesosok genderuwo. Jadi sesosok genderuwo itu paling gemar suka di tempat yang ada banyak pohon bambunya. Dan ini sudah tidak menjadi rahasia lagi. Banyak orang yang memang menyaksikan penampakan diganggu oleh sosok genderuwo yang memang berada di pohon bambu. Jadi ketika Anda mendapati ini, Anda harus waspada. Paling tidak jangan membiarkan pohon bambu itu tumbuh sampai rimbun itu di tempat Anda ataupun di dekat rumah Anda. Karena kejadian ini sudah tidak terhitung lagi mengenai gangguan sesosok genderuwo ini. Jadi untuk antisipasinya, pohon bambu tersebut biarkan kalau tumbuh itu di pinggir-pinggir sungai saja. Jadi jauh dari pemukiman, karena bisa jadi dia akan menjadi sarang sosok jin yang disebut dengan genderuwo, yang dikenal sebagai jin yang suka mengganggu, iseng dia. Jadi itu adalah pohon yang pertama. Lalu untuk pohon yang kedua, ini biasa kita jumpai. Namun
ternyata mungkin sebagian orang tidak menyadarinya, padahal banyak orang yang sudah melihatnya, yaitu pohon pisang. Jadi, pohon pisang itu dikenal sebagai pohon yang paling disukai oleh sesosok kuntilanak dan pocong. Kuntilanak dan pocong itu sangat gemar sekali berada di pohon pisang. Ketika terjadi penampakan, dia sering menampakkan dirinya, itu umumnya di situ. Dan kalau di kampung-kampung itu yang sering lihat itu anak-anak. Jadi di sini itu tidak pohon pisang yang asal. Jadi pohon pisang itu memang sudah banyak sekali. Jadi tidak hanya satu, jadi berjejer-jejer itu banyak. Itu adalah salah satu pohon yang disukai oleh sosok jin yang dominannya adalah kuntilanak dan pocong. Jadi ketika ada di samping rumah Anda, boleh di situ Anda sisakan jangan banyak-banyak, jangan sampai rimbun gitu. Karena ketika rimbun, sosok jin, kuntilanak, dan pocong akan suka membuat rumah di situ. Itu adalah pohon yang kedua. Lalu untuk pohon yang ketiga, yaitu pohon asam Jawa. Pohon asam Jawa memang bisa tumbuh sangat besar. Karena itulah, banyak sekali jin yang nyaman bertempat tinggal di situ. Dan dominan dari sesosok jin yang bertempat tinggal di situ adalah semacam siluman ular tuyul. Jadi yang sering ada sesosok itu. Ketika Anda memiliki pohon asam Jawa tumbuh di dekat rumah Anda, sebaiknya itu di depan saja. Karena ketika Anda membiarkan, ditakutkan bisa menjadi sarang demit, sarang jin yang dominan yang saya jelaskan tadi, yaitu sesosok ular, jin berbentuk ular, dan juga tuyul. Anda harus waspada karena dia juga mengganggu sifatnya. Jadi itu adalah pohon yang ketiga yang disukai jin dan menjadi sarang demit. Lalu untuk pohon yang keempat, yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini ketika Anda mendapatinya, umumnya itu dihuni oleh sesosok gaib. Dia bersarang di situ. Dan dominan yang sering berada di situ, sosok-sosok gaibnya adalah sosok-sosok jin yang perwujudannya itu seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu dominan yang sering saya temui seperti itu. Jadi jarang sekali kita menemui pohon serut itu kita biarkan besar di samping rumah kita, di depan rumah kita, nggak mungkin. Karena orang itu sudah meyakini ketika sampai besar, itu bisa menjadi sarang jin. Sehingga umumnya orang itu antisipasinya langsung menebangnya sehingga tidak sampai besar. Itu adalah pohon yang keempat. Lalu pohon yang kelima yang disukai oleh jin dan menjadi sarang demit yang harus Anda waspadai adalah pohon kapas. Ya, buahnya bergelantungan sebesar tangan ini, dan di sini itu memang diyakini banyak orang ketika ada pohon ini itu menjadi sarang hantu, demit ataupun jin. Biasanya akan sering terjadi penampakan di situ, di sekitar pohon tadi. Dan memang ketika Anda mendapati pohon kapuk ataupun randu, di situ dominannya sesosok wewe gombel. Jadi sosok wewe gombel ini gemar sekali berada di situ. Itu ada jenis pohon yang biasanya umumnya itu ketika di kampung-kampung itu tumbuhnya itu di pinggir sungai. Dan beberapa pohon kapuk, kapas yang saya temui ini memang ada penghuni gaibnya. Sehingga ketika tumbuh di dekat rumah kita, alangkah baiknya daripada nanti mengganggu ada sosok penunggunya, mending kita tebang sebelum dia besar. Itu adalah pohon yang kelima.
Lalu untuk pohon yang keenam, dan biasanya kalau di kampung itu dijadikan punden, yaitu pohon serut. Pohon serut memang sering digunakan untuk bonsai. Namun ketika di kampung-kampung, itu ketika pohon tersebut besar, maka bisa menjadi sarang jin, demit, yang bahkan di situ bisa mengganggu. Disebabkan kenapa kita tidak boleh membiarkan pohon serut tersebut tumbuh besar, lebat, karena ada sesosok jin demit yang di situ suka bertempat tinggal di situ. Dan gangguannya pun tidak main-main. Sering terjadi penampakan ketika ada pohon tersebut. Itu adalah pohon yang keenam, yaitu pohon serut. Lalu jenis pohon yang ketujuh adalah pohon terembesi. Pohon terembesi ini ketika dibiarkan besar, maka akan ada banyak jin yang bertempat tinggal di situ. Karena memang jenis pohon terembesi ini disukai oleh banyak jin, terutama jin bajang, bayi bajang, dan juga jin jenis kuntilanak ketika dibiarkan besar. Jadi alangkah baiknya biarkan dia itu tumbuh tidak di dekat rumah Anda. Karena ketika Anda membiarkan, itu jin tersebut bisa bertempat tinggal di situ. Lalu pohon yang ke-8 adalah pohon yang besar yang sudah berumur puluhan tahun, yang terutama juga di situ ada lubangnya. Jadi berlubang karena lapuk dan lain sebagainya, namun masih berdiri kokoh. Itu biasanya penghuninya adalah, jadi di situ sudah ada satu kerajaan jin. Memang jin suka di situ. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu agar kawanku semuanya bisa memahami. Jenis-jenis pohon tadi itu adalah jenis pohon yang disukai oleh sesosok jin, demit, hantu. Yang kita tidak boleh membiarkan pohon tadi itu tumbuh di dekat rumah kita, apalagi membiarkan sampai besar. Kenapa? Ketika kita membiarkan dia sampai besar, ditakutkan jin tadi itu bertempat tinggal di situ, sehingga bisa mengganggu kita. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang disukai oleh jin. Ketika kita tidak mengantisipasinya dan tumbuh di sekitar rumah kita, bisa mengganggu keluarga kita. Dan untuk saudaraku semuanya, di samping untuk wawasan pengetahuan, mudah-mudahan jenis-jenis pohon tadi yang sudah saya sebutkan tidak berada di tempat tinggal Anda, tidak di sekitar rumah Anda, sehingga kita terhindar dari gangguan hantu, jin, demit, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan pengetahuan yang saya bagikan ini untuk saudaraku semuanya bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silakan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.